365 hari hampir kita lewati, kurang berapa jam lagi. Kalau kita di Papua, di Maluku, Indonesia bagian timur tinggal 6 jam lagi tahun ini, ya, 6 jam. Ayo, misalnya saya beri contoh kepada saudara. Misalnya kita harus berangkat naik kapal, ya, kapal mau berangkat 6 jam lagi, tapi kita belum siap. Terus bagaimana? Ayo, terus bagaimana? Buru-buru, apalagi ya ini yang di rumah, ya, yang di luar Papua, yang belum pernah atau ya belum pernah naik kapal laut untuk pergi kemana-mana. Mungkin saya gambarkannya naik pesawat saja, ya, karena bagi kami di Papua ini naik kapal sudah biasa. Nah, apalagi Nabire ke Pelabuhan itu jauh. Nah, saya ingin tanya dulu, ayo semuanya jawab dengan jujur. Takut terlambat. Takut, ya sudah terlambat memangnya. Bagaimana takut terlambat? Kan sudah terlambat, 6 jam mau berangkat kita belum apa-apa. Sudah jelas tak terlambat. Maka itu dalam kondisi kita tahu bahwa kita akan terlambat. Kalau ingin tidak terlambat, nah ini yang saya ingin tahu. Ngerti nggak pertanyaannya? Kalau 6 jam belum siap orang naik kapal, dan dari kota Nabire ke pelabuhan hampir 30 kilo, maka supaya tidak terlambat, kita harus apa? Ayo mikir. Segera. Langsung pergi, apalagi bergerak cepat, tergesa-gesa, bukan. Persiapan. Nah, itu yang saya tunggu. Tinggalkan yang tidak penting. Tapi namanya manusia, ini penting semua. Betul tidak? Apalagi ibu-ibu. Iya tidak? Ya ibu-ibu, aduh. Ngerti saudara? Betul? Jadi supaya tidak terlambat dan persiapan belum beres, maka satu-satunya sikap, tolong diperhatikan, harus ada yang berani kita apa? Tinggalkan. Jadi yang repot orang yang bukan. Jadi orang yang repot yang tidak berani meninggalkan sesuatu. Jadi 6 jam lagi kapal tahun baru akan berangkat. Ternyata kita belum siap. Jadi harus ada yang ditinggalkan. Yang di rumah buka Lukas 14 ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Ini penting sekali. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wih, seru. Kalau ditulis tidak dapat menjadi muridku, hanya ada satu syarat. Perhatikan pertanyaan ini. Kalau ada satu syarat saja untuk bisa menjadi murid Tuhan Yesus, lalu syarat itu tidak kita penuhi, ada tawar menawar? Jawab. Ada tawar menawar tidak? Tidak. Siapa yang di pojok sana namanya? Yuk, saya baru lihat kamu. Siapa namamu? Beri, terus kamu dengar ya. Saudara, 6 jam lagi kapal yang kita harus naiki untuk tahun baru mau berangkat. Pelan-pelan dulu.
kapal itu kapal tahun baru, tahun berapa? 2021. Ini penting. Boleh tidak ada yang nggak ikut masuk tahun 2021? Ini penting pertanyaannya. Semua harus Saudara berangkat aja, aku di sini kenapa? Lu mengerti nggak ya? Ini pertanyaan penting. Maka tuh saya tanya, kapal tahun baru 2021 6 jam lagi, kurang lebih sudah kurang lagi dari 6 jam mau berangkat. Pertanyaan penting. Berarti ada nggak orang yang nggak mau berangkat dengan kapal itu? Serius sudah. Aduh, April 2020 aku masih punya masalah ini, belum aku selesaikan. Aduh, bulan Mei aku juga ada. Aduh, bulan Juli, Agustus ada masalah. Ada nggak setiap bulan kita punya masalah? Saudara, ini pikir berapa banyak pun masalah yang ada di sepanjang tahun 2020. Kapal tahun 2021 tidak bisa nggak bisa ditunda, nggak bisa ditahan untuk tidak berangkat. Harus bersyukur kalau saudara tadi menyadari satu-satunya hal ketika kita belum siap dan kapal mau berangkat, harus ada apa? Harus ada apa? Yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan. Nah, menurut Lukas 14:33 berapa yang ditinggalkan? Berapa yang kita tinggalkan? Segala milik Semua. Jadi hanya bawa diri. badan saja. Badannya masih berat. Maaf, jangan tersinggung. Saya jangan dikeroyok, ya. Perhatikan. Dalam kisah kitab Kejadian, ada satu keluarga yang disuruh lari, cepat lari. Hukuman sudah mau nyampe. Masih ingat keluarga siapa? Lot. Lot. Maka itu saya jangan dikeroyok, loh yang ngomong ngerti. Siapa yang ketinggalan? Istrinya. Istri atau suami ya? Coba ngaku. Istri lah. Jadi tiang garam. Kenapa? Jadi tiang garam. Kenapa? Nggak dengar. Jadi tiang garam. Iya, yang ketinggalan pokoknya. Saudara, inilah fakta. Suatu hari ada kisah. Katanya benar, saya juga tidak tahu. Ya. Ada satu keluarga suami istri baru punya anak satu. Mereka ada di sebuah gedung, ternyata itu rumah sakit. Nah, satu-satunya cara menyelamatkan diri dari gedung itu harus pakai helikopter, karena nggak bisa turun. Ya, api sudah besar. Ternyata di helikopter yang tinggal terakhir yang boleh naik hanya 2 penumpang. Padahal ada berapa orang yang harus naik terakhir? 3. Pasti berunding bukan? Loh, saya tanya betul enggak? Iya. Harus ada yang dikorbankan. Tidak bisa tidak. Dan waktunya singkat. Harus cepat memutuskan. Nah, kira-kira suami, istri dengan bayi, siapa yang harus ditinggalkan? Logikanya, cepat jawab. Ini penting keadaannya. Siapa harus ditinggalkan? Menurut logika, suami. Betul? Karena bayi ini masih perlu ibu. Tapi dalam kisah itu, si istri yang menolak pergi, bayinya dikasih ke suaminya, cepat kamu berangkat, urus anak ini. Oh, berapa orang yang tahu kisah itu marah kepada suami yang gak tahu diri.
Sudah nggak ada jawaban lain, tidak ada pilihan lain, tidak ada keputusan lain, ya cuma satu nih keputusan. Maka pergilah suami dengan anak ini dan tinggal istri dengan beberapa orang yang di gedung itu. Akhirnya mereka mati semua karena gedung itu terbakar habis. Berapa tahun kemudian kisah itu terungkaplah di sebuah kelas kampus. Ada anak-anak kuliah. Nah, kuliah tentang sosiologi. Maka dosen ini mengingat kembali kisah itu. Lalu dalam diskusi dengan para mahasiswa di kampus itu, wah, terjadi pro dan kontra. Rata-rata mahasiswa menyalahkan suami yang tak penting. Nah, setelah semuanya ada seorang mahasiswa yang menjawab, tidak, beda dengan yang lain. Saya setuju, suami itu yang harus pergi, si istri tidak perlu pergi. Kenapa? Nah, di situ ternyata mahasiswa ini bagian di bawah waktu itu, dan yang cerita dosennya hanya suami itu tadi. Maka itu saya bisa cerita. Ini mungkin bisa nyata. Nah, ini pilihan. Ternyata ibu yang rela membiarkan suami dan anaknya pergi. Dia sedang sakit kanker yang parah. Dan dia tahu mungkin sulit sembuh. Maka pilihannya satu kepada suami. Itu pilihan yang berat. Saudara, lagi sekali ayat ini, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan, kalau saya tambahkan 4 huruf, yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid. Meninggalkan tahun 2020, tidak ada pilihan lain. Saudara dan saya harus, saya ulangi, harus berani dan bisa melepaskan apa-apa. Hanya satu yang bisa dilepaskan. Siapa dia? Ayo, saudara muda, hanya satu yang bisa dilepaskan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tahun 2020 sudah menjadi jawaban. Di Nabire corona nggak separah di Jawa. Hari ini yang tercatat, ya maka itu jangan main corona. Hari ini yang tercatat penambahan kena corona 6.000 lebih hari ini. Untuk total Indonesia. Tiap hari saya mendengar berita aneh. Sekarang ini corona ini kenanya keluarga, nggak cuma satu orang. Aneh sekali. Maka itu satu pelajaran penting untuk tahun 2020. Ya, berarti sekali untuk kita di Nabire mungkin sulit mengerti ini, tapi saya harus sampaikan. Karena yang mengikuti pelajaran ini banyak dari luar Nabire. Satu pelajaran penting yang kita akan tinggalkan di tahun 2020, yaitu uang ternyata bukan segala-galanya. Orang kaya juga begitu virus ini masuk meninggal juga. Bukan karena nggak bisa beli obat, bukan karena nggak bisa bayar dokter. Yang ngeri saudara di Jawa, itu tolong Pak Dadang sekeluarga jaga-jaga semuanya di Jawa. Untuk dapat rumah sakit saja sulit di Jawa saudara. Aduh, kalau saya dengar cerita ini, maka itu orang kaya berkata, saudara saya mau bayar berapa? Terus soal bayarnya, tempatnya yang nggak ada. Maka itu
Karena kapal tahun 2021 harus berangkat, tidak bisa ditunda. Dan kalau kita belum siap, lagi sekali kita harus apa? Berani apa? Bisa apa? Meninggalkan semuanya. Udah berangkat orang saja, nggak apa-apa. Saudara, kalau betul-betul kita naik kapal, bersyukur. Dalam istilah, siapa nakodanya kapal itu? Oh itu dia, Tuhan Yesus. Itu nakodanya. Pasti aman tidak? Oh sama. Kalau nakodanya. Oke. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Sama seperti penumpang kapal 2021 sudah naik semuanya. Kita sudah berani meninggalkan semua yang kita miliki karena kita terlambat. Tapi ada satu hal penting. Dan aku, Yesus memberikan apa? Hidup yang kekal kepada siapa? Nah, bukan mereka, kepada kita. Tapi ada syarat. Kita yang bagaimana? Lihat ayat 27. Ya. Aku, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Merekanya itu siapa? Ayat 27. Coba kita lihat. Nah, maka itu memasuki 2021 tidak ada pilihan lain. Siapa mereka? Domba-dombanya Tuhan Yesus. Siapa itu? Kita. Syaratnya ada dua. Satu, kita bagaimana mendengarkan suaranya. Ada tiga. Kita mendengar suaranya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus kenal kita. Yang ketiga, nah, kita harus mengikuti. Nah, ini syaratnya. Tahu ya? Ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada dan bilang mereka, yaitu kita yang sebagai domba-domba yang mendengar suaranya, dikenal Tuhan Yesus, dan kita harus mengikut Dia. Saudara, tahun 2020 ada pelajaran yang sangat berharga buat umat manusia. Bukan cuma kita yang di Papua, tapi umat manusia. Pelajaran apa? Hidup bersih. Betul? Ya toh, sebelum tahun 2020 itu banyak nggak orang malas cuci tangan? Banyak nggak? Tapi tahun ini harus, tidak bisa tidak. Nah, saudara, peraturannya diikuti nggak? Ingat 3M, 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 masih ingat itu? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu peraturan. Nah, kalau tidak menuruti peraturan berarti celaka. Ya kena penyakit itu. Risikonya. Maka itu Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang mau mendengar suaranya, dikenal Yesus, dan kita harus mengikuti Dia. Woi, puji Tuhan, kita dapat hidup yang kekal. Mereka dan mereka pasti, woi, keren sekali. Pasti apa? Tidak akan binasa. Tidak dapat binasa. Kapan? Sampai selama-lamanya. Wow, jaminan dikuatkan. Dan siapa? Seorang pun bagaimana? Tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Sama. Berarti kita sedang digendong Tuhan Yesus. Ya, saya tanya iya atau tidak? Sama dengan di kapal. Berarti kita aman nggak di kapal yang dinakodai Tuhan Yesus? Kapalnya apa namanya? 2021.
Dengar pertanyaan. Walaupun kita digendong oleh Tuhan Yesus, cuma istilahnya, kita bisa meronta turun. Ada nggak anak-anak digendong, lihat sesuatu meronta, mau lepas dari gendongan ibunya? Ada tidak? Banyak. Banyak. Pernah dengar nggak ada penumpang kapal lompat ke laut? Pernah tahu? Nah, ini loh masalah. Walaupun sudah aman di atas kapal itu, namanya manusia itu suka berontak, maunya sendiri. Dan terbukti, walaupun kejadiannya tidak banyak, tapi ada penumpang kapal lompat. Nggak tahu mau ada bunuh diri, ada yang apa nggak tahu. Nah begitu pula kita, walaupun Tuhan Yesus menggendong kita bisa lompat, bisa melepaskan diri. Nah maka itu pilihannya cuma satu. Domba-dombaku bagaimana tadi? Mendengar. Sesungguhnya inilah domba-dombaku mendengar suaraku. Yesus mengenal kita dan kita mengikuti Dia. Tidak ada pilihan lain. Kira-kira ada nggak orang yang berani meramalkan, weh, tahun 2021 pasti lebih baik dari tahun 2020? Ada yang berani nggak ngomong seperti itu? Karena apa? Ngeri keadaannya. Mulai besok, ya, Indonesia menutup pintu untuk semua turis tamu asing dari negara lain tidak boleh masuk Indonesia. Mulai besok tanggal 1 selama 14 hari. Jepang dan Korea Selatan sudah nutup sampai akhir Januari. Saya nggak bisa bayangkan dunia akan jadi apa. Kenapa? Karena virus ini jahat sekali. Jadi tidak ada pilihan lain dalam hidup kita kecuali kita mau taat kepada Dia. Taat kepada Dia. Ikuti apa yang Tuhan percayakan buat kita. Ikuti. Luar biasa kalau kita mau taat, mengikuti apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, itu sebabnya rajin kita bersekutu, bergaul, hidup dengan Tuhan. Katakan amin. Apa syaratnya supaya kita selamat? Mendengarkan, ikuti suara Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan, ikuti. Tidak ada pilihan lain dalam hidup ini. Kenapa pastor ada sesuatu? Siap untuk begitu? Ya harus, karena tidak ada pilihan yang lain dalam hidup. Karena tanpa kita mentaati apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara, hidup ini akan sia-sia dan pasti tidak akan ada arti. Ayat yang berikut, ya, jadi ingat tadi, barang siapa yang mau jadi murid Yesus harus apa? Bukan yang Lukas 14 tadi loh. Harus melepaskan semua yang kita miliki. Bagaimana ini? 1 Korintus 7 mulai ayat yang ke-29. 1 Korintus 7 mulai ayat 29. Kita akan lihat. Sudah? Mana? Belum? Ya. Oh iya. Dengar ya. Saudara-saudara, inilah yang ku maksudkan. Bisa dilihat? Mau nggak diangkat saya? Saudara-saudara, inilah yang ku maksudkan. Yaitu waktu telah singkat. Stop. Jika jalan 25 menit.
Berarti berapa jam lagi kapal? 21 berangkat. 5,5 jam lagi, 5 jam 35 menit ya. Karena waktunya singkat, sudah tinggal 5,5 jam lagi. Karena buat kita di Papua lebih dulu. Kenapa Pak? Karena kita lebih dulu, yang di timur ya, yang di tengah, lalu yang di barat. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Jadi sudah jangan sibuk dengan barang-barang lain, karena kita harus milih mau ketinggalan atau mau kehilangan barang-barang. Itu pilihannya. Berat memang, berat. Nah, maka itu begini saudara. Dalam kondisi waktu yang singkat ini, jadi yang cepat berangkat orang-orang yang bahasa Jawa itu ada kata kemilikan, orang yang pegang kuat apa yang dia punya. Ngerti ya? Kalau misalnya kamu orang Semarang, pemilikan itu apa bahasa Indonesianya ya? Sulit melepaskan yang dia punya. Apa? Coba lagi. Ya pokoknya orang itu, wah ini punya. Paten. Bukan paten. Terlalu ribet. Kenapa? Terlalu ribet. Bukan terlalu ribet. Dia punya banyak barang yang begitu berharga. Nah biasanya orang seperti itu, semua barang berharga nggak buat dia. Betul tidak? Padahal kalau orang lain lihat, ini sih nggak berharga. Sandal jepit, ya, peniti, jepit rambut, ngapain diributin? Betul tidak? Tapi orang yang pemilikan semuanya berharga karena hatinya melekat di situ. Maka itu dalam waktu yang masih singkat, kapal sudah mau berangkat. Pilihannya cuma satu. Lagi sekali apa pilihannya tadi? Tinggalkan sudah nggak bisa. Karena cuma ada satu, mau ketinggalan atau berangkat. Nah untuk berangkat harus berani ketinggalan. Ketinggalan apanya? Barang-barang. Nah ini ayatnya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Berarti bukan tinggalkan istrinya, bukan. Itu cari lagi, tidak ada. Dalam kondisi seperti ini, maaf ya suami istri, jangan sibuk masalah hubungan suami istri, hubungan seks. Jangan mikir itu. Waktunya sudah selesai. Ternyata jelas jebakan yang pertama buat manusia adalah perzinahan. Betul. Hawa nafsu itu jerat yang pertama. 30 apalagi yang harus kita tinggalkan. Waktunya sudah singkat. 30. Dan orang-orangnya menangis seolah tidak menangis. Artinya kalau kita harus berangkat, kapal ini nggak bisa ditunda. Padahal ada kesedihan dalam hidup kita. Aduh bagaimana? Sudahlah, berangkat. Nggak usah mikir nangis itu. Yang ketiga, dan orang-orang yang bergembira. Seolah tidak bergembira, artinya aduh, aku baru beli mobil, aku baru beli rumah, kan bergembira bukan? Tapi karena waktu singkat kapal nggak bisa ditunda, maka orang itu harus berani meninggalkan rumahnya, mobil, semuanya orang tua. Terus dan orang-orang yang, nah itu dia, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Wih serius saudara, ini masa yang sangat mengerikan, sungguh sangat mengerikan. Maka itu penting untuk kita menjaga dalam hidup ini. Hati ini nggak boleh lengket dengan apa-apa. Belum selesai ayat 31. Terima kasih Bapa, Engkau beri kami waktu untuk kami boleh belajar firman-Mu ini. Ayat 31. Coba saudara lihat.
Pendeknya Paulus nggak punya kata-kata lain. Pendeknya siapa? Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi. Sebutkan apa saja barang-barang duniawi. Rumah, mobil, apalagi motor, perhiasan, semuanya. Nah, jangan banyak-banyak. Saya tanya, kalau sejak awal ada orang-orang rumah juga nggak punya, masih pinjam atau sewa atau kontrak, mobil juga nggak punya, motor nggak punya, perhiasan cuma karet saja yang dipakai, misalnya, orang itu cepat berangkat tidak? Betul? Ya sudah kan kita nggak punya apa-apa, sudah tambah kurang. Loh iya toh? Ya sudah. Yang sudah terbiasa apa-apa pinjam, itu enak sekali berangkatnya. Amin. Enteng sekali. Lagi sekali ya para istri, maaf saya cuma ngomong. Jangan suka nyanyiin suami. Kawin 25 tahun, kalau imitasi terus. Ada nggak kira-kira istri seperti itu? Maaf. Ya, di sana ya. Oke Pak Gembala. Sungguh saudara, ini zaman yang aneh sekali. Yang penting asal tetap punya Tuhan Yesus. Enak hidup. Dia ketinggalan di Sodom dan Gomora. Jadi betul saudara, orang yang pemilikan tadi ya, itu mengerikan hidup. Terlalu berat untuk meninggalkan apa yang dia punya. Terlalu berat. Maka itu hari ini ayo kita betul-betul hidup di dalam kebenaran ini. Amin. Mau mentaati, sungguh pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan. Saudara, inilah hidup yang kita harus tahu, harus miliki, harus kenal. Bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita akan terjadi kalau hati kita tidak melekat kepada barang duniawi sedikit pun. Amin. Tidak melekat, tapi kita hidup dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, lihat kalimat terakhir. Sebab apa? Ayo, sebab apa? Dunia yang seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Nah, kalau sesuatu yang akan berlalu, akan lenyap, akan hilang, dan itu lekat nempel ke hidup orang itu, maka kalau barang ini lenyap, orangnya akan ikut lenyap juga. Maka itu sejak awal Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sejak awal, kita tidak boleh melekat kepada apapun juga kecuali dengan Dia saja. Kita boleh punya apa-apa, silakan. Bukan nggak boleh punya apa-apa, tidak. Tapi hati kita tidak di barang-barang itu. Biasanya orang seperti itu tidurnya nyenyak. Biasanya orang seperti itu tidurnya nyenyak.
Minyak yang nggak lengket tanpa bahannya itu loh. Oh, hidupnya enak sekali. Karena hidupnya ringan. Tapi kalau hartanya banyak, hidupnya berat sekali. Inilah Tuhan yang memberikan kita jawaban dan jaminan yang luar biasa. Indah nggak kami hidup seperti ini? Indah sekali. Maka itu tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain, tidak ada hal lain kecuali satu. Tetap melekat kepada Tuhan Yesus. Mazmur 90 ayat 14. Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Mazmur 90 ayat 91 ayat 14. Mazmur 91 mulai ayat 14. Jadi jaminannya cuma satu, yang hatinya bagaimana? Melekat. Apa katakan melekat? Menempel, lengket. Kalau sudah melekat begitu gampang atau susah diputuskan? Susah. Nah, tahun 2021 yang akan aman, yang akan selamat, yang akan menikmati Tuhan. Maka jaminannya Bapa yang baik akan meluputkan kita, Tuhan yang dahsyat akan membentengi kita, dan kita mengenal namanya. Coba, kalau Tuhan menjadi bentengnya, kita aman gak? Sama. Bukan yang lain. Harus Tuhan yang menjadi benteng kita dalam hidup ini. Sungguh saudara, kalau kita bisa hidup seperti itu, bahagia sekali. Ketika dunia ini lenyap, biarin. Kitanya bagaimana? Ayo, kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, dunia ini lenyap, kitanya bagaimana? Aman. Gak ada masalah dalam hidup ini. Nah, sekarang pilihan. Maaf ya, saya cuma tanya. Dalam kondisi seperti ini, jangan tersinggung. Saya tanya, dalam kondisi seperti ini, yang paling cepat berani berangkat, walaupun semuanya belum beres harus meninggalkan. Maaf, cuma tanya. Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Yang kaya kira-kira bagaimana? Bolak-balik orang sana, tahu disuruh pakai dulu. Karena tahu banyak barang lupa tahu gimana ini. Betul. Begitu betul kata Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan memiliki bumi. Karena hatinya nggak melekat dengan benda-benda itu, tapi hanya melekat dengan Tuhan. Dan sekarang, dan tinggal dikit lagi waktunya, ya. Ayo kita siapkan hidup baik-baik, menjadi penurut-penurut Tuhan. Katakan amin. Kita menjadi melakukan apa yang Tuhan katakan, sudah jaminannya luar biasa. Maka itu sepanjang tahun 2020 ini, memang Mazmur 91 ini terkenal. Ada janji Tuhan yang hebat-hebat. Tapi jangan lupa, kira-kira hati melekat kepada Tuhan. Artinya gampang, nggak takut kehilangan apa-apa. Nggak ada yang ngamen. Kalau saudara dan saya masih takut kehilangan sesuatu selain Tuhan Yesus, berarti kita salah melekatkan hati kita bersama. Tapi kalau kita bisa melekatkan hati kita ke Tuhan, hidup ini luar biasa. Amin. Ayat terakhir, supaya keputusan kita meninggalkan tahun 2020
Dan mau tidak mau kita harus tinggalkan. Dan mau tidak mau kita harus masuk ke tahun yang baru 2021. Biarlah hanya Tuhan segala-galanya buat kita, bukan yang lain-lain. Yang saya ulangi, bukan yang lain-lain, hanya Tuhan saja. Filipi 3 ayat 10. Biar yang jadi pegangan kita. Maka ini keputusan kami. Filipi 3 ayat 10. Kalimat pertama apa? Nah, stop dulu. Apa yang kita inginkan? Apa yang kita kehendaki sisa waktu sekian jam ini sebelum kapal 2021 berangkat? Apa? Mengenal Dia. Bukan sibuk dengan yang lain. Dan apalagi mengenal kuasa kebangkitannya. Dan apalagi mengenal persekutuan dalam penderitaannya, supaya kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Maaf, jangan saudara tersinggung ya, jangan tersinggung. Menjadi serupa di dalam kematiannya. Masih ingat waktu Tuhan Yesus disalib? Ada berapa orang di kiri kanannya? Ada 2. Kenapa yang di kiri kanan harus diapakan? Diremukkan apa? Diremukkan apa? Yang di kiri kanan Tuhan Yesus lututnya. Kenapa Tuhan Yesus diremukkan lututnya? Ini luar biasa. Orang yang mati disalib, hukuman mati. Ya, Indonesia pakai hukum tembak, Singapura, Malaysia pakai hukum gantung, ya, Amerika pakai suntik zat beracun. Nah, kalau Romawi hukumnya salib. Kenapa diremukkan lututnya? Karena hari itu sudah masuk Sabat. Karena hari Jumat sore matahari terbenam, nggak boleh ada mayat tergantung. Nah, tapi yang 2 ini nggak mati. Kenapa lututnya diremukkan? Karena orang yang mati disalib itu jantungnya pecah, paru-parunya pecah, karena kegedean tulang dadanya. Gini aja paling gampang jalan tersinggung. Yang gemuk disalib cepat mati daripada yang kurus. Maaf, kenapa? Karena berat. Gak usah tolong-tolong lihat ini. Diserah. Aku menyerahkan roh. Terus dia mati. Nah, saya tanya lagi, jangan tersinggung. Orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Bukan cepat mati, beda. Ayo, beda pertanyaannya. Kalau saya tanya cepat mati begini, orang kaya atau orang miskin yang nggak mati-mati, ya. Terus pertanyaan kedua, orang kaya atau orang miskin yang matinya cepat? Terus, jadi matinya lambat. Tapi yang saya tanya dalam konsep ayat ini, yang matinya cepat itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang miskin. Orang kaya susah mati kan hartanya terlalu banyak. Betul nggak mikir. Udah, nggak usah sibuk ini sibuk sudah, tinggalin semua. Ayo kita berangkat. Amin. Yesus sudah makin dekat datang. Mari kita sungguh-sungguh menjadi murid